10 ucapan Gus Dur tidak masuk akal tapi terbukti, salah satunya dirinya lengser dari jabatan presiden. Gus Dur dikenal banyak orang sebagai seorang mantan presiden yang cara berpikirnya nyeleneh dan tidak masuk akal. Walaupun ucapan Gus Dur nyeleneh dan kadang tidak masuk akal, namun seringkali terbukti menjadi kenyataan. Ucapan yang Gus Dur yang nyeleneh dan tidak masuk akal memang sangat wajar, karena beliau selalu berpikir di atas manusia normal. Gus Dur merupakan sosok yang selalu berpikir jauh ke depan, ke suatu masa di mana banyak orang yang tidak bisa menjangkaunya. Analisisnya sangat dalam dan matang, sehingga dari situlah Gus Dur membuat kesimpulan-kesimpulan yang aneh. Selain itu, sebagai orang yang dipercaya telah mencapai tingkatan wali Allah, tidak heran jika ucapannya seringkali terbukti. Sebab beliau bukan hanya sekedar berpikir, namun juga mendapatkan bisikan-bisikan dari hal-hal yang gaib. Berkenaan dengan ucapan Gus Dur yang sering menjadi kenyataan, berikut rangkumannya. 1. Gedung DPR jadi TK. Jabatan DPR sangat banyak sekali peminatnya. Andai kata orang-orang mampu mencalonkan diri menjadi DPR, boleh jadi banyak yang akan mencalonkan diri. Gus Dur pernah berkata bahwa gedung DPR seperti taman kanak-kanak. Karena ucapannya, banyak anggota DPR yang merasa tersindir, namun banyak juga yang setuju. Pada akhirnya, ucapan Gus Dur pun menjadi kenyataan. Banyak anggota DPR yang sukanya rebutan proyek dan jalan-jalan atas nama kunjungan kerja. Bahkan yang paling miris, pada saat rapat ada beberapa anggota DPR yang bersikap dan bertindak seperti anak TK. Jangan baper ya, ini kata Gus Dur. Lanjut. 2. Menjadi presiden. Pada suatu ketika, Luhut dinobatkan sebagai duta besar. Gus Dur pernah berbincang-bincang dan melarangnya untuk berangkat ke luar negeri. Alasannya karena Gus Dur sebentar lagi akan jadi presiden. Ini kiai saya ada 9 dan ada dari Lampung. Saya dapat bisikan kalau saya jadi presiden, ucap Gus Dur. Mendengar ucapannya Luhut bersikap acuh. Namun betapa kagetnya, tak lama dari keberangkatannya ke luar negeri, dia mengetahui bahwa Gus Dur adalah salah satu kandidat presiden 1999. 3. Soeharto lengser. Menurut cerita Kiai Haji Bukhari Masruri, Gus Dur mengatakan kalau orang nomor 1 di Indonesia ketika itu, yakni Soeharto akan lengser dari jabatan kepresidenan. Ucapan tersebut disampaikan pada saat beberapa orang dari intelektual Nahdlatul Ulama dan aktivisnya membicarakan tentang bagaimana cara melengserkan Soeharto. Saat Gus Dur mendengar pembicaraan mereka, tiba-tiba nyeletuk, sudah tidak usah bicarakan soal itu. Sebentar lagi Soeharto akan jatuh. Ternyata, 11 bulan setelah Gus Dur berucap, Soeharto benar-benar lengser dari kursi kepresidenan. 4. Jokowi jadi presiden. Pada saat Jokowi menjadi seorang wali kota Solo, 6 bulan setelah menjabat, tepatnya pada tanggal 18 Agustus tahun 2006, Gus Dur pernah menemuinya. Pada saat itu, tiba-tiba Gus Dur berkata, siapapun yang dikehendaki rakyat, termasuk Pak Jokowi ini, kalau jadi wali kota yang bagus, kelak juga jadi presiden. Mendengar ucapannya, Jokowi hanya senyum-senyum mentas akan tidak percaya. Hingga akhir, benar-benar terbukti Jokowi menjadi presiden sampai saat ini. 5. Kebenaran di balik lengsernya Gus Dur. Suatu ketika Gus Dur ditanyakan tentang siapa orang yang menjadi dalang di balik pelengserannya. Besok akan terbukti, kata Gus Dur. Dalam ucapannya, Gus Dur menyebut Amin Rais dan Megawati yang menjadi salah satu dalang pelengseran dirinya. Setelah beberapa lama, ketika Gus Dur sudah wafat, ucapannya benar-benar terbukti, sebagaimana yang ditulis oleh Firdika Rizky Utama dalam buku yang berjudul Menjerat Gus Dur. Dalam buku tersebut dijelaskan pula bahwa salah satu dalang pelengserannya adalah Amin Rais dan Megawati. 6. Kiai Said jadi ketua PBNU. Gus Dur pernah meminta Kiai Said Akil Siraj untuk mengambilkan minuman dari roti. Beliau juga memintanya untuk membacakan kitab Ihya Ulumuddin. Namun baru dibacakan 2 paragraf, Gus Dur sudah tidur. Paling unik, setelah 5 menit tidur,
beliau tiba-tiba bangun. Saat bangun, tiba-tiba Gus Dur mengatakan, "Sampean akan menjadi ketua di atas usia 55 tahun." Tak lama kemudian, ternyata ucapan Gus Dur menjadi kenyataan. Kiai Said menjadi ketua umum PBNU pada usia 56 tahun. 7. Ajudannya jadi Kapolri. Saat itu Pak Supratman menjadi ajudan presiden. Kemudian, kepada Pak Supratman Gus Dur berkata bahwa ajudan tersebut akan menjadi Kapolda Metro, lalu menjadi Kapolri. Ajudan tersebut merasa tidak percaya dan tidak punya pikiran seperti yang diucapkan Gus Dur. Sampai pada tanggal 23 Oktober tahun 2013, akhirnya ucapannya terbukti. 8. Ahok jadi gubernur. Sebelum mencalonkan diri untuk menjadi wakil gubernur Jokowi, dia pernah mencalonkan diri menjadi seorang gubernur Belitung. Kemudian Gus Dur menyampaikan seraya memberi semangat atas kegagalannya. Mendengar ucapannya, Ahok hanya senyum-senyum. "Udahlah Gus, gak usah gugat-gugat lah. Orang Cina gak bisa jadi gubernur," ucapnya. "Siapa bilang, jangankan jadi gubernur, jadi presiden aja kamu bisa," kata Gus Dur menimpali. Terbukti, ketika Jokowi menjadi salah satu calon presiden, pada saat itulah Ahok diangkat menjadi gubernur. 9. Skor Piala Dunia. Banyak orang menunggu kehadiran Piala Dunia, termasuk Gus Dur. Ketika Piala Dunia telah dimulai, beliau menulis dalam koran. Dalam tulisannya tersebut, Gus Dur menyampaikan bahwa skor yang dimiliki Brasil dalam menghadapi Skotlandia adalah 2-1 untuk Brasil. Ternyata apa yang ditulis Gus Dur dalam media tersebut benar-benar menjadi kenyataan. 10. Prediksi wafatnya. Saat Gus Dur melakukan opname di sebuah rumah sakit, beliau mengatakan kepada Profesor Soehardi tentang kapan meninggalnya. "Pak Hardi, saya titip bangsa ini. Tolong ikut dikawal Pansus Senturi di DPR. Besok Kamis saya akan pulang dikawal banyak orang. Sudah ditunggu ayah saya di sana," kata Gus Dur. Tepat pada hari yang disebutkan ternyata Gus Dur telah meninggal dunia. Itulah 10 ucapan Gus Dur yang tidak masuk akal tapi terbukti. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Gratis kok gak bakal nambahin hutang negara hihihi.